Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hoiran Ilham Hanafi dengan PM 234013149. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis yang saya lakukan dari proyek mata kuliah analisis laporan keuangan. Untuk data yang saya gunakan berasal dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit pada tahun 2023 dan 2024. Next. Oke, pada analisis ini terdapat 3 perusahaan yang saya gunakan sebagai objek analisis. Yang pertama ada APII atau Arita Prima Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan peralatan dan mesin industri. Lalu ada ARKA atau Arka Jayanti Persada yang bergerak di bidang industri baja dan konstruksi yang berkaitan dengan sektor pembangunan dan infrastruktur. Yang terakhir ada ARNA atau Arwana Citra Mulia Tbk yang bergerak di perusahaan manufaktur bidang keramik. Perusahaan ini memproduksi berbagai kebutuhan bahan bangunan yang terkemuka di Indonesia. Next. Oke, yang pertama ada analisis kegiatan investasi. Dalam menganalisis kegiatan investasi, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, seperti perputaran persediaan, perputaran piutang, perputaran aset tetap, serta operating working capital. Indikator-indikator ini biasanya digunakan untuk menilai seberapa efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Nah, indikator ini juga menerangkan semakin cepat perputaran suatu aset, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset yang dimiliki. Oke, berikutnya ada grafik visualisasi dari perputaran aset. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, terlihat bahwa perbedaan tingkat efisiensi antar perusahaan. Yang pertama, ARNA menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan perputaran aset yang relatif lebih cepat. Sementara itu, ada APII dan ARKA yang masih belum menunjukkan perputaran yang cukup baik, terutama pada pengelolaan persediaan yang mengindikasikan adanya inefisiensi. Oke, berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, dapat dilihat bahwa ARNA menunjukkan peningkatan kinerja dalam pengelolaan aset, terutama pada efisiensi persediaan dan modal kerja. Sementara itu, penurunan efisiensi masih terlihat pada APII yang dipengaruhi juga oleh lambatnya perputaran persediaan. Sedangkan ARKA meskipun aset tetap masih dimanfaatkan dengan cukup baik, namun pengelolaan persediaan piutang mengalami penurunan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perubahan kinerja yang terjadi pada masing-masing perusahaan tidak sepenuhnya menunjukkan peningkatan di semua aspek. Selanjutnya, ada analisis kegiatan pendanaan. Analisis ini difokuskan pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban serta struktur modalnya. Indikator yang saya gunakan meliputi rasio likuiditas seperti current ratio dan asset test ratio. Lalu analisis ini juga menggunakan rasio solvabilitas seperti perbandingan utang terhadap modal. Rasio-rasio ini mencerminkan tingkat keamanan finansial perusahaan, di mana likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan bayar yang lebih baik, sedangkan tingkat utang yang tinggi juga dapat meningkatkan risiko keuangan. Oke, berdasarkan grafik yang saya tampilkan, terlihat bahwa ARNA memiliki kondisi yang paling stabil, baik dari sisi likuiditas maupun struktur modal. Lalu APII masih berada dalam kondisi yang cukup aman meskipun terdapat sedikit penurunan pada beberapa indikator. Sementara itu, ARKA menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap utang yang menjadikan ini perhatian khusus dalam aspek pendanaan. Oke, dari analisis yang diperoleh, ARNA menunjukkan kondisi pendanaan yang paling sehat dengan likuiditas yang kuat dan struktur modal yang stabil. Lalu API yang masih tergolong cukup aman, namun perlu peningkatan likuiditas agar lebih optimal ke depannya. Sedangkan ARKA memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi akibat dominasi utang dalam struktur modalnya, sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber pendanaan dari perusahaan. Oke, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa ARNA merupakan perusahaan dengan kinerja terbaik di antara dua perusahaan lainnya, baik dari sisi investasi maupun pendanaan.
Lalu ada API yang perlu peningkatan pada efisiensi, khususnya pada pengelolaan persediaan dengan tujuan kinerja yang lebih optimal ke depannya. Sementara itu, ada ARKA yang perlu melakukan perbaikan pada struktur pendanaan, khususnya pada pengurangan ketergantungan terhadap utang. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga hasil analisis yang saya eh, lakukan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi investasi dan pendanaan pada masing-masing perusahaan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.